Oke, jadi saudara, tema kita hari ini adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, melakukan pekerjaan Tuhan. Oke ya? Nah, pekerjaan Tuhan itu apa? Kemarin dibacakan di kitab Yohanes bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah firman Tuhan. Mari baca Alkitab kita saat ini dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sekali lagi, aku pergi kepada Bapa. Nah, Alkitab katakan ketika Yesus pada waktu itu bersaksi kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak di sekitarnya waktu itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya, barang siapa segambar dengan Allah, barang siapa diciptakan segambar dengan rupa dan gambar Allah, citra diri Allah, maka yang terjadi adalah engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau sudah lihat di situ, berarti gimana? Sekarang Alkitab katakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selagi Tuhan Yesus pada waktu itu ada di muka bumi. Bahkan Alkitab katakan lebih besar. Bisa enggak? Kita sudah mengerti bahwa senior pastor kita berkata bahwa ini adalah Pentakosta yang ketiga. Saudara harus mengumumkan, harus menceritakan bahwa ini adalah Pentakosta yang ketiga, akan terjadi sesuatu yang besar, di mana akan ada banyak orang disembuhkan, akan banyak orang akan mencari wajah Tuhan, bertobat, berpaling, yang tadinya berpaling dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dan itu akan terjadi, dan banyak orang akan menikmati hadirat Tuhan. Dan pesannya di dalam Pentakosta itu apa? Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun atas diri saudara, yang terjadi adalah engkau punya kuasa, punya power. Nah, power itu bicara soal juga kalau dalam tubuh kita adalah imun. Jadi segini saudara, kalau saudara banyak berdoa, banyak berbahasa roh, maka imunitas saudara itu akan naik. Pengalaman dalam diri ketika kita berbahasa roh, maka kita benar-benar percaya bahwa hadirat Tuhan semakin lama semakin kuat dalam diri kita. Semakin hari semakin luar biasa dalam hadirat Tuhan ketika kita berbahasa roh. Maka teman-teman yang sudah berbahasa roh terus setiap hari, setiap saat, dimanapun kau berada, waktu kerja, waktu kuliah, waktu apapun yang sudah lakukan, berbahasa roh di hadapan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, karena ya Tuhan Yesus yang tahu. Mungkin setan tidak tahu, tetapi Roh Kudus tahu. Apa ya? Nah, makanya kalau kita berdoa, kita akan mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan ketika di bumi, bahkan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan memberikan perintah kepada saudara dan saya, yaitu sebagai tubuhnya, untuk melakukan hal-hal yang belum dikerjakan sama Tuhan Yesus Kristus sewaktu di dunia. Lu kan semua sudah dikerjakan toh Pak? Benar, tetapi peristiwa-peristiwa semua sudah dikerjakan sama Yesus. Tapi peristiwa-peristiwanya sudah bisa melakukan lebih besar. Nah, kalimat itu bicara soal apa? Setiap saudara dikasih kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan ini penting buat gereja, karena kita adalah tubuhnya. Selagi Tuhan Yesus adalah kepala dan dia ada di surga, maka tubuhnya ada di bumi, maka tubuhnya ngapain sekarang? Mengerjakan pekerjaannya. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, segambar dengan rupa Allah. Ketika segambar dengan rupa Allah, maka kita juga mengerjakan pekerjaan Bapa, pekerjaan Tuhan seperti apa. Nah, mari kita lihat pekerjaan Tuhan Yesus ketika dia di bumi. Saya kategorikan menjadi 3 hal. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, gereja, rumah-rumah ibadat, bukan satu rumah. Bukan hanya di GBI saja, tapi ada dari GB yang lain. Oke? Karena rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan Injil kerajaan surga, memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Satu ayat ini kita mau merenungkan, kita mau kupas bersama untuk minggu ini, supaya saudara bisa paham dan tahu benar bahwa setiap saudara punya tugas yang sama. Karena Alkitab katakan, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kemudian Tuhan Yesus juga berpesan pada murid, sembuhkanlah, ajarkan mereka. Semua sudah kita dengar ayat itu. Tapi pekerjaan Tuhan Yesus ketika dia naik muka bumi mengerjakan 3 hal. Yang pertama disitu dikatakan mengajar di rumah-rumah ibadat, mengajar. Jadi pekerjaan Bapa yang pertama adalah mengajar. Loh, apa bedanya mengajar sama memberitakan Injil kerajaan Allah? Berbeda di sini dikatakan. Mengajar bicara soal orang yang sudah menjadi siswa, murid. Oh ya? Ya. Jadi saudara harus mengajar pekerjaan. Mengajar itu butuh yang namanya belajar. Bagaimana mungkin saudara bisa ngajar kalau saudara tidak punya ilmu? Bagaimana mungkin saudara bisa ngajar kalau saudara nggak punya apa yang akan diajarkan, materi-materi apa yang diajarkan? Nggak mungkin. Kemarin kita bicara malah pengenalan akan Tuhan. Kita udah belajar akan pemuritan, buku-buku pemuritan yang sudah diajarkan di tempat ini. Sehingga saudara mulai belajar kembali untuk mengajarkan kepada yang lain. Siapa yang lain? Yang sudah murid. Artinya apa? Yang sudah percaya Yesus perlu diajar. Ya. Jadi ini bicara soal Yesus juga ngajar, maka dikatakan mengajar di rumah-rumah ibadah. Artinya orang-orang yang sudah bergereja, berarti boleh diajar. Maka kita perlu ada pemuritan, maka kita perlu ada tempat ini, kita perlu ada merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Untuk yang tidak tahu, kita jadi tahu ketika kita diajar. Seberapa banyak di antara saudara yang baca Alkitab kemudian nggak tahu? Ada banyak. Seberapa banyak kelihatannya kamu hanya merenungkan firman Tuhan. Contoh kalimat tadi misalnya, mengerjakan pekerjaan Tuhan misalnya. Mungkin saudara tahu mengerjakan pekerjaan Tuhan, mungkin simpel banget dalam otak saudara. Tapi ketika kamu diajar, maka pewahyuan itu lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan. Dengar. Apa yang kamu pikirkan tidak sama dengan apa yang Roh Kudus akan ajarkan sebenarnya. Jadi kalau saudara kadang-kadang memikirkan, contoh kita yang memikirkan soal pekerjaan Bapa itu misalnya berdoa, beribadah misalnya, gitu. Tapi Roh Kudus akan membuat kamu mengerti lebih besar lagi. Sehingga kamu bisa mendalami firman Tuhan, sehingga kamu bisa haus dan suka akan firman Tuhan. Orang yang hanya haus saja yang akan mengerti firman Tuhan dengan dalam. Tapi orang yang nggak haus tidak akan mengerti dengan dalam, Bang. Maka ada orang yang diajar senang banget, ada orang yang suka dengan pengajaran-pengajaran. Tapi ada orang yang nggak suka untuk diajar. Maunya ngajar, tapi kalau diajar tidak suka. Sehingga yang terjadi dipikir dia ini sudah bisa ngajar, akhirnya tidak mau diajar atau belajar. Kalau nggak mau diajar, akhirnya kurang ajar. Sehingga kadang-kadang kita banyak yang kurang ajarnya dibanding dengan orang yang mau ngajar. Kita kurang ajar dengan Tuhan, kita kurang ajar dengan orang tua, kita kurang ajar dengan sesama kita. Banyak sekali yang terjadi. Kenapa? Karena kita kurang diajar. Maka kenapa Yesus melakukan pengajaran kepada ahli-ahli Taurat? Dia ajar lagi, walaupun mereka nolak, tapi ajar terus. Kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu di sinagoge, diajar. Dia dengerin. Ada pengajaran Yesus di bukit, di Matius pasal yang ke-5, berbahagialah. Diajar di situ. Sehingga ketika saudara ada di tempat ini, saudara harus mengerti pengajaran seperti apa. Maka gereja tanpa pengajaran adalah mandul kemarin. Sudah kita bicarakan. Gereja tanpa pengajaran adalah mati. Maka kalau saudara di tempat ini, saudara hanya duduk diam, kemudian tidak pernah ngajar orang lain yang sudah masuk dalam gereja, maka sebenarnya saudara belum mengerjakan pekerjaan Bapa. Kalau sudah mengerjakan pekerjaan Bapa, berarti saudara juga ngajar teman-teman kamu yang sudah percaya Yesus, dimanapun mereka berada. Dan sekarang sudah pakai internet, sudah pakai online, hampir saudara pengen melihat pengkhotbah versi seperti apa, hari ini semuanya masuk di dalam online. Maka saudara gereja mana aja, saudara akan lihat online itu, tipe pendeta seperti apakah mereka, khotbah seperti apakah mereka. Saudara tinggal klik dan saudara akan tahu, oh jenis orang ini seperti ini ketika khotbah.
Jika saudara ngerti semua, saudara akan tahu semua watak dan sifat bagi para pengajaran-pengajaran yang ada. Saudara bisa mengerti pengajaran-pengajaran mereka seperti apa, berbeda atau tidak, sama atau tidak, membangun atau tidak, menambah wawasan atau tidak. Itu saudara akan ngerti semua di situ. Dan hari-hari ini kita bersyukur kalau ada virus corona. Kenapa? Virus corona bisa menghentikan gereja sesat. Jadi bubarkan. Tanpa itu susah sekali kan membubarkan. Virus corona bisa membuat orang bersatu, bahu membahu. Virus corona bisa melakukan banyak hal, banyak orang berdoa, banyak orang mencari Tuhan, dan banyak orang berkhotbah di YouTube gara-gara virus corona. Itu ya Kan? Mau tidak mau berarti gimana? Mau tidak mau yang gaptek dan nggak digaptek. Yang tidak siap akhirnya ibadah di rumah saja. Ada ya gereja-gereja nggak siap, kenapa? Nggak punya alat-alatnya. Kalau hanya handphone itu, apalagi handphonenya di muka terbalik tulisannya. Lebih bersih gitu, muka itu terbalik gitu. Itu kalau saudara nggak punya alat, hanya HP doang. Puji nama Tuhan kita punya. Sehingga nggak perlu terbalik di sini. Karena saya lihat ada yang terbalik. Makanya yang terbalik. Nah, karena kita tahu bahwa dalam diri kita saat ini butuh yang namanya pengajaran diisi. Saudara, kalau di dalam diri kita itu perlu dicas. Dicas itu memang dalam Roh Kudus, dalam Hadirat Tuhan memang iya. Tetapi pengajaran juga perlu dicas. Artinya perlu di-upgrade loh, saudara. Jangan dibiarkan dalam pikiran saudara itu mandel loh. Jangan dibiarkan pikiran saudara itu hanya kenalnya hanya Yesus seperti apa. Yesus hanya Yesus yang menyembuhkan misalnya, Yesus yang memberkati misalnya. Tapi jangan lupa bahwa Yesus itu juga akan menghakimi misalnya. Yesus juga akan membedakan antara yang sungguh-sungguh dan yang tidak. Saudara harus mengerti, itu perlu di-upgrade dalam diri saudara. Otak saudara perlu dikasih tempat untuk firman Tuhan, pengajaran gitu. Sehingga saudara harus memasukkan pengajaran itu semakin banyak. Maka kenapa ada orang yang sekolah sampai tingkat tinggi, supaya apa? Memahami ilmunya supaya nanti jadi ngajar, bekerja sesuai dengan bidangnya yang benar di hadapan Tuhan. Sama setiap saudara selamat saat ini, saudara harus diajar untuk firman Tuhan. Mau bidangmu apapun, saudara butuh firman Tuhan. Saudara petani, peternak, penganggur, apapun itu. Penganggur itu maksudnya anggur gitu. Petani anggur. Nah, tetap butuh firman Tuhan, benar nggak? Tetap butuh firman Tuhan. Semua, mau apa, kamu mau pencoleng sekalipun, butuh firman Tuhan supaya bertobat. Saudara, apapun juga, maka kita perlu pengajaran. Maka di dalam firman Tuhan, di dalam khotbah-khotbah, perlu adanya firman Tuhan, perlu adanya pengajaran-pengajaran. Dan pengajaran-pengajaran itu harus terus upgrade, harus dalam. Maka pengkhotbah wajib hukumnya untuk belajar terus. Sama seperti saudara mendengarkan, harus belajar apa yang sudah dikhotbahkan terus. Maka ketika saudara ini tidak paham, saudara dengerin ulang. Contoh kalau saya dengerin ulang khotbah-khotbahnya, maka saya boleh edit, saya masukkan di YouTube supaya mendengarkan ulang kembali apa yang saya khotbahkan, benar atau salah. Kalau saudara yang sudah mulai, sudah dengar, dipikir saudara sudah ngerti, padahal ketika saudara dengerin kembali, Roh Kudus banyak sekali mewahyukan sesuatu hal yang baru di dalam saudara mendengarkan itu. Tapi kalau saudara merasa saudara sudah kenyang, maka yang terjadi adalah saudara tidak akan menggenapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kamu nggak bisa ngajar, karena kamu merasa puas. Orang kalau merasa puas diri bahaya, serius bahaya. Jangan pernah merasa puas diri. Engkau jadi pemain musik, jangan puas diri. Apa sih orang jadi puas diri, kenapa kira-kira? Menurut saudara, kenapa orang kok puas diri gitu? Tercapai. Karena nggak ada saingannya. Salah satunya. Seorang petinju nggak ada saingannya, gagal nggak usah latihan, udah menang dia. Ternyata ketika nanti ada saingan, dia hajar habis dia. Seorang song leader gitu loh. Kalau dia udah nggak ada saingannya, artinya itu terus, dijadwali terus, saudara nyantai-nyantai aja. Karena nggak ada saingan, udah pokoknya gitu, nggak usah latihan bisa. Kenapa? Merasa dia bisa, puas. Nggak pernah mengupgrade. Saudara juga sama.
merasa nggak ada saingan dari jemaat. Ini saudara jemaat kan? Nggak ada saingan. Maka saudara merasa puas diri gitu. Loh kalau coba nanti kalau ada saingannya jemaat, nanti jemaat sebelah gitu. Mungkin saudara akan merasa, wah iya nih harus nih gitu. Jangan berpuas diri gitu loh. Belajar terus, termasuk saya harus belajar terus. Sampai kapanpun, sampai nafas ini mungkin habis, kita harus belajar. Belajar tidak melulu kepada baca buku kalau saudara yang matanya rusak gitu. Tapi kita belajar dari sesuatu hal yang mungkin saudara mendengar. Pak, telinga saya nggak kurang dengar Pak, kalau dengar ya udah mati aja gitu. Ya doa. Karena mata sama telinga itu penting buat kita mendengarin firman Tuhan. Jadi apa? Kita doakan supaya sudah dengar firman Tuhan, dengar pengajaran daripada Tuhan. Dan di YouTube juga banyak, kalau sudah nggak dengar ada pakai bahasa tangan gitu. Ya kan? Nah, belajar, pokoknya ada saja, nggak ada yang namanya alasan. Saya masih ingat dulu ketika belum ada internet seperti ini, HP yang ada di handphone saudara gitu, yang bisa dibesarin gitu. Kalau disuruh baca pakai buku, baca Alkitab dong Pak gitu. Kecil-kecil nggak bisa baca, pusing kalau baca. Akhirnya sekarang sudah ada audio. Dengerin dong audio. Waduh, pendengaran saya kurang. Pokoknya ada aja gitu alasannya. Nah, sekarang setan itu kreatif juga loh. Jadi jangan dipikir hanya Roh Kudus yang maha kreatif, memang iya. Tetapi maksud saya, setan juga punya daya kreativitas supaya mengecoh saudara, sehingga setiap saudara tidak mau diajar. Maka sebenarnya hari-hari ini nggak boleh kita ada alasan untuk tidak diajar, untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan saja saudara belum tahu, maka perlu diajar. Maka kalau saudara kalau gereja, pendetanya nggak pernah belajar, maka yang terjadi khotbahnya itu terus. Maka saudara bisa tebak khotbahnya kayak gitu pasti. Hari ini besok khotbah saya apa supaya saudara tebak. Ini bukan berarti saya mau menguji kamu, tetapi kita mau belajar, coba tobaan. Karena apa? Saya kan terus tadi, kemarin, dulu itu berbeda-beda apa yang saya katakan ini. Saya udah tulis di sini, kok tadi kok Tuhan ngomong lagi, lain lagi gitu. Lain lagi, selalu berbeda gitu. Dan itu bicara soal apa? Bicara bagaimana seorang kita peka untuk bagaimana kebutuhan kita itu seperti apa. Maka di tempat ini, kebutuhan saudara yang pertama, diajar, itu wajib. Tetapi juga mengajar kalau sudah diajar. Karena pekerjaan Yesus juga mengajar. Kenapa ada banyak orang sekarang itu sudah nggak lagi panik dan takut sebenarnya di sini. Sehingga khotbah, jangan panik, jangan takut gara virus corona itu udah nggak laku di sini. Ya kan, nggak laku kan sekarang. Karena sudah nggak panik, nggak kayak yang pertama-tama dulu. Mungkin sekarang lakunya baru di sana. Kalau saudara di tempat ini juga sering mendengarkan pengajaran-pengajaran, saudara wajib hukumnya untuk mengajar. Tapi jangan lupa kemarin kita sudah belajar yang sesat seperti apa, yang tidak sesat seperti apa. Maka kalau sudah diajar di gereja tempat ini, ajarkanlah mereka lagi yang belum pernah mendengar ajaran-ajaran yang memang saudara sudah pernah dengar di tempat ini. Maka kalau saudara sudah dengar tempat ini, sudah dimulakan tempat ini, ajarkan mereka yang belum pernah dengar. Yang sudah dengar pun ajarkan lagi, nggak masalah. Kenapa? Semakin hari kita mendengar pengajaran-pengajaran itu, semakin kita luas dan kita nggak mudah lupa. Siapa di antara saudara yang anti lupa? Tapi gayanya kita, padahal kita itu nggak anti lupa, kita ini nggak anti lupa kan? Tapi gayanya kita, kalau ada khotbah yang sama, udah pernah gitu. Padahal kayak kita ini apa? Sering lupa kan? Kalau di khotbah yang sama kita protes. Udah pernah, padahal diingatkan kembali. Maka ketika sudah diajar dan diingatkan kembali, seharusnya saudara bersyukur, yes, aminkan lagi. Saudara punya kehausan lagi, daya tarik lagi. Tapi masalahnya adalah, bagaimana kamu datang ke gereja Korea yang ngerti bahasa Korea, kemudian kamu duduk, yang penting dengerin firman, dengerin apa kamu?
ternyata adalah Shinchonji. Misalnya gitu. Kamu nggak ngerti yang penting kita tuh duduk beribadah kepada Tuhan. Tapi kamu nggak ngerti, gimana kamu bisa diajar? Bagaimana kamu bisa bertumbuh coba? Karena ada orang yang punya pendapat seperti itu, bahwa yang penting kita duduk dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Bener, Tuhan tahu bahwa kamu salah. Gitu loh. Supaya kamu membuka hati, kamu membuka wawasan bahwa komunikasi penting. Pengajaran penting. Pengajaran itu adalah yang kamu tahu. Kamu diajar jika tidak tahu, harus bertanya. Memang kebaktian ini nggak ada tanya jawab. Kamu bisa WA di bawah ini nanti. Sudah bisa WA dan konsultasi konseling ada di sini. Supaya sudah bisa mengerti bahwa setiap saudara yang membutuhkan doa, membutuhkan konseling, sudah bisa diajar dengan baik dan benar. Oke? Ya. Jadi kalau sudah lihat di situ, berarti apa yang harus kita lakukan? Beri diri saudara untuk mau diajar. Kemudian yang kedua, kalau sudah, kamu mengajar. Mengajarnya itu tidak perlu kalau saudara sudah tamat. Hari ini kamu diajar seperti ini, ajarkan mereka seperti yang kamu terima hari ini. Kalau Kristen tuh gitu, karena nggak ada tamatnya. Kalau tamat tuh kapan tuh Pak? Pak kalau belum tamat kan nggak usah ngajar Pak. Nah, tamatnya kapan kamu itu? Coba. Enggak kan? Kalau Kristen enggak. Kristen adalah ketika kamu dengar firman Tuhan pengajaran, maka ajarkan mereka yang belum pernah dengar seperti yang kamu dengar hari ini. Maka kamu akan ngerti itu. Nah, Yesus ketika di muka bumi ngajar ya. Dan semua orang takjub. Semua orang mendengarkan. Paulus pun ketika dia ngajar terlalu lama, ada yang ngantuk, tertidur, jatuh, mati. Tapi kuasa Tuhan membangkitkan. Saya pengen di tempat ini ada satu yang begitu. Manuel, silahkan Manuel. Biasanya Ivan itu. Kita gotong sama-sama rame-rame di sini, kita tumpang tangan bangkit ya. Mujizat terjadi luar biasa. Ya kan? Karena apa, ini hari-hari Pentakosta, ini hari-hari yang Roh Kudus akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di antara kita. Maka ada perkara, ada mujizat. Dari tempat ini kita wajib hukumnya tadi apa? Untuk diajar. Berarti kita harus banyak belajar, kemudian baru kita ngajar. Jangan lupa, ngajar memang butuh materi yang harus kita pahami. Yang kedua, memang butuh cara komunikasi. Narik dan tidaknya orang itu juga tergantung dari komunikasi, mimiknya. Kalau sudah nggak narik dulu, walaupun kamu tuh pinter banget, tapi kalau sorry tuh saya abahmu mambu, itu orang nggak suka. Enggak ya? Maka kita juga perlu gosok gigi misalnya gitu, wangi-wangian, supaya orang yang diajar juga seneng, kerasan, betah. Lihat tampangnya juga bagus, baik. Itu baru ke figur, belum cara komunikasinya. Nah, cara itu juga penting. Masih dengan saya ini? Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah kita itu seperti ngomong di udara tanpa orang dengar. Maka kenapa di tempat ini ketika kamu nggak konsen, masih dengan saya? Nah, karena saya percuma saya ngomong, mulai di udara tok, kamu nggak denger. Jenis ada orang nggak gitu kan? Di sini ada 5 gitu. Jadi saudara-saudara, coba kita pikir. Makanya saya selalu mengingatkan buat saudara, ayo dengerin, kemudian kamu ajar. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan Yesus ketika dia di bumi, pekerjaan Yesus yang kedua adalah dia adalah memberitakan Injil kerajaan surga, alias bersaksi bahwa dirinya siapa,
bahwa kerajaan surga seperti apa. Ini kepada siapa? Ini kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus. Ajar mereka. Ajar dalam arti bersaksilah. Kamu harus banyak bersaksi. Ya. Kalau setiap saudara bersaksi kayak Yesus tentang kerajaan surga, nanti surga itu ada dan tidak. Seperti apa? Kalau orang mati nanti seperti apa? Percaya Yesus seperti apa? Kamu harus mempunyai satu pemahaman. Pemahaman apa? Pemahamannya adalah bahwa ketika kamu percaya Yesus, kamu sudah mengalami kerajaan surga. Ya. Bersaksilah kamu dimanapun kamu berada bahwa kerajaan surga ada dalam hidup saudara. Kerajaan surga bukan masalah gedung, bukan masalah tempat, tapi kerajaan surga ada di mana saudara berada bersama dengan Yesus. Di situlah kerajaan surga ada. Sekali lagi, kerajaan surga bicara soal di mana Yesus berada, di situ kerajaan surga ada. Jadi kalau saudara tanpa Yesus, maka kamu nggak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Maka Injil kerajaan surga itulah Injil bicara masalah kabar gembira, kabar kesukaan. Maka ketika kamu memberitakan itu, maka yang terjadi adalah orang bersuka cita, bergejolak, menceritakan apa yang ada. Ya. Hari-hari ini kalau kamu ada banyak hal bicara soal virus corona misalnya, maka kamu perlu memberitakan, menceritakan Injil kerajaan. Bahkan di tempat saya SD itu baru lama banget saya kan. Jadi SD tahun 80-an saya, 86 gitu ya. Nah, kalau sudah lihat di situ, kemarin bersama-sama kita mau reuni. Kemudian sudah tanggalnya ada, saya hanya nggak pernah saya masuk di situ, saya hanya lihat-lihat doang gitu. Karena nggak level buat saya. Nah, kemudian karena omong-omongannya kan omong-omongan SD gitu. Saya kan udah SMP gitu. Jadi mereka masih SD terus. Jadi yang terjadi adalah dia ngomong-ngomong gitu, tanggalnya sudah ada. Kemudian ada satu orang teman saya berkata gini, dia orang yang percaya Yesus. Bagaimana kalau acara reuni diundur karena apa? Karena ada virus corona. Orang saya satu kelas itu biasanya hanya dua, saya dengan teman saya ini. Ini sebenarnya murid rohani gitu, tapi teman sekolah. Nah, dia ngasih tahu begitu. Kemudian teman-teman yang nggak percaya Tuhan gimana? Hidup dan mati itu dikuasai sama Tuhan gitu. Kenapa kita takut? Mereka bisa berkata begitu. Jadi sama kan? Kenapa kita harus takut? Kalau kita mati hari ini ya kita masih mati hari ini. Kalau mati besok, mati besok. Gak usah takut dengan virus corona katanya. Itu orang yang percaya Yesus sudah bisa ngomong begitu loh. Malu. Aku malu. Ya kan? Jadi kalau kita Kristen kemudian gentar, takut, ya kita jadi malu. Yesus sudah ngajarin bahwa kabar gembira kok. Namanya kabar gembira itu adalah kabar yang tidak menyedihkan. Memberitakan kabar gembira. Artinya adalah pengharapan. Kalau kamu ada orang yang putus harapan dikasih pengharapan, maka ada kabar gembira. Kalau kamu sakit dikasih kabar kesembuhan, maka ada kabar gembira. Itulah Injil kerajaan namanya. Kalau hari ini kamu mengalami beban berat, kemudian dikasih sesuatu hal, yaitu firman Allah yang membuat saudara jadi ringan, karena kuk yang kupasang ringan kata Tuhan Yesus, maka seharusnya itu kabar gembira. Gitu. Tapi kalau saudara sama-sama senasib dengan mereka, siapa yang akan memberitakan firman Allah? Bahkan lebih buruk daripada mereka. Maka di hari-hari ini, mari kita sama-sama melihat bahwa Injil kerajaan harus dibagikan di mana-mana. Nah, itulah kemenangan orang-orang yang mengenal Tuhan. Oke ya. Nah, coba kita pikir sekarang. Nah, kita pikir sekarang. Berarti gimana Injil kerajaan Allah itu bicara soal memberitakan Injil, kesaksian. Ketika ada kesaksian, maka ada pengharapan, ada kabar gembira, ada sukacita. Maka hati yang gembira adalah gembira saja. Kalau ada kayak gitu, gembira aja. Gembira aja. Gak usah sedih. Gembira. Ya, biasa aja, biasa. Saya mau belajar untuk tidak terpengaruh, biasa aja. Sekarang udah, saya nggak terpengaruh.
pengennya gitu, tapi masih belajar. Karena saya belajar sama dosen saya dulu ya, murid-muridnya itu kalau di tempat kami gitu ya, belajar gitu ya, ada orang terima telepon tuh dosennya tetap ngomong aja gitu. Bentar, itu biasa aja gitu. Mereka nggak terpengaruh gitu. Kok bisa ya gitu, saya kan nggak bisa gitu. Makanya saya mau belajar dari orang-orang itu. Itu termasuk kabar gembira itu. Kabar gembira bagi orang-orang yang suka begitu. Nah, coba kita pikir sekarang, berarti mari sama-sama kita mau membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Perjanjian Baru, baca. Apakah Perjanjian Lama perlu dibaca? Iya, perlu dibaca. Mau saya Injil Kerajaan, saudara bisa lihat ketika Yesus ada di muka bumi ini, baca itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Harus sudah, setiap saudara sudah selesai nih. Ya. Kalau belum selesai, mulai hari ini dibaca Matius, mulai. Nih, perintah. Ya. Baca sampai kisah para rasul supaya saudara bisa ngerti, kamu belajar untuk Injil Kerajaan Allah ada di situ. Supaya saudara baca terus. Dan itu saudara akan menerima sukacita, kabar pengharapan. Amin. Ya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kabar pengharapannya ada, yaitu dolar naik. Ya kan? Sehingga ada yang 12, berapa sampai 13, akhirnya banyak orang hutang dulu supaya dikirim. Anak Kristen nggak boleh bunga tanpa bunga. Jadi itu luar biasa. Tapi nggak apa-apa, itu namanya Hikmat. Pada situasi, bahkan ini minyak dunia kan turun nih. Ini kalau sudah lihat, kalau sudah suka mengisi bensin gitu, murah sekarang bensinnya. Ya kan, minyak dunia mulai turun terus, bisa nanti kehabisan dan kita hilang, nggak bisa naik apa-apa. Naik skuter. Iya, tapi saya sudah diangkat ke surga. Oke, sudah. Yang ketiga, pekerjaan Yesus ketika di bumi apa? Yang ketiga adalah bicara soal melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Setiap saudara pasti punya penyakit dan kelemahan. Iya. Apapun itu, kelemahan saudara, apapun itu penyakit. Alkitab katakan Yesus ketika di muka bumi ini melenyapkan. Wow. Iya. Amin. Masa saudara nggak wow sih? Melenyapkan penyakit kok nggak wow? Melenyapkan kelemahan, kamu kan lemah banget. Lemah Kok gemulai. nggak wow? Iya kan? Saya ketika baca ini, wow. Ya. Kelemahan-kelemahan saya, penyakit-penyakit saya dilenyapkan. Tetapi oleh iman kita sekarang kepada Yesus. Tapi tugasnya Yesus ketika di bumi seperti itu. Sekarang pekerjaan hal yang sama yang tadi kita baca dalam Yohanes 14 tadi, pekerjaan Yesus akan kamu lakukan bahkan lebih besar. Ya. Ini juga sama, ngajar, memberitakan Injil Kerajaan. Yang ketiga bicara soal melenyapkan penyakit dan kelemahan. Nah, Maka segala penyakit, saya ketika kita olahraga, saya ada di saudara ada di belakang ini, naik sampai di sana agak puncak itu agak lumayan bisa lihat. Gereja Sumung dilihat, gereja mana lihat. Saya doa dalam nama Yesus, aku usir, aku tolak virus corona, tidak ada jemaat Kim yang kena. Yes. Misalnya gitu. Ya. Bedakan Kim yang itu sama Kim yang ana. Nah, itu minta sama Tuhan dibedakan, jauhkan dari kecelakaan, pekerjaan, dari macam-macam. Ya. Berdoa di situ. Saya selalu angkat tangan untuk kota ini. Ya. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan saudara. Kamu harus berdoa. Ya. Yeremia berkata 29. Jelas berkata. Kesejahteraan kota, kesejahteraan saudara. Maka kota ini perlu didoakan. Ya. Banyak berdoa. ya. Jangan hanya tidak loh ya. Kalau bilang ya harus berdoa loh ya. Ya. Jangan kayak orang-orang di sono loh ya. Tak doa no, tapi nggak berdoa. Kalau udah bilang ya berdoa. Ya. Di tempat ini jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Yes. Ya. Kalau saudara ada firman Tuhan katakan tidak, berarti pastilah engkau terkena sesuatu. Maka doa, banyak doa. Saya juga banyak doa. Kita
beberapa orang yang berdoa puasa 40 hari. Dari 1 Maret kemarin sampai 9 April besok. 40 hari kita puasa, terus saya harusnya minum obat pagi, nggak minum obat. Oke sekarang. Wow. Sudah, kita udah 4 minggu, mau 4 minggu. Mau 4 minggu. Jadi, sudah bebas, sudah oke, tapi harus minum obat Mas Ian. Habis itu. Berarti apa? Berarti kita terus berdoa supaya dilenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalimat dilenyapkan penyakit itu adalah penyakit akar, saudara. Jadi kalau saudara itu pusing, disembuhkan pusing, itu belum tentu akarnya pusing di situ. Maka Tuhan ketika kamu berdoa, Tuhan aku lenyapkan pusing, tapi masih pusing. Tapi sebenarnya akar dari pusing itu dicabut. Apa itu? Uang misalnya, nggak ada uang pusing. Misalnya ini. Angkat saya? Mungkin akarnya yang lain, mungkin bicara soal permasalahan-permasalahan yang lain. Maka Tuhan selesaikan sesuatu hal. Maka penyakit yang bukan ketika kami berdoa, Tuhan kenapa kok saya nggak disembuhkan? Bagi saya sudah disembuhkan. Karena akarnya sudah dicabut, disembuhkan. Penyakitnya secara fisik masih, tetapi iman menyembuhkan akar itu sendiri. Maka daripada itu, setan nggak boleh mengintimidasi saya ketika saya berdoa pada orang sakit. Ada orang berkata, "Oh kamu sendiri sakit kok doain orang sakit." Coba pikir. Apakah kita terintimidasi dengan hal itu? Kalau begitu, "Oh kamu saja perlu dikhotbah kok khotbah." Coba, siapa yang mau khotbah sekarang? Coba, siapa yang berani khotbah kalau kita semua ditunjukkan begitu? Padahal setiap orang yang mendoakan orang sakit, pasti dia sakit. Tetapi karena imannya sembuh dalam dirinya, maka nggak ada intimidasi lagi. Loh sekarang ibadah online aja cekcok kok. Online ini Alkitabiah enggak. Begitu aja kok cekcok toh mas. Ya kan? Ya sudah. Yang nggak online ya kamu mati, yang online ya kamu bisa hidup dan sebagainya. Bebas saja untuk memuliakan nama Tuhan. Nggak perlu cekcok di media sosial. Oh, tinggal online aja diselidiki teologianya apa. On itu hidup, lain itu garis. Berarti hidup bergaris sama Tuhan. Ngapain gitu? Ya itu penting, silakan aja. Tapi bagi gereja Kim, nggak perlu itu diteologikan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan saja. Nggak perlu kita cek masalah online boleh enggak. Nggak boleh pun kita online. Gitu. Kecuali Tuhan langsung menjejakkan kakinya di tempat ini. Beda lagi. Kalau hanya omongan-omongan orang aja, ngapain kita? Kita pusingin, kita gubris di dunia ini sudah banyak orang ngomong. Pusing kan? Mau di gereja aja banyak omongan, apalagi di luar lagi. Di luar kan? Pusing kan? Mau nggak ada omongan aja kamu pusing, apalagi ada omongan. Makanya saya mau bilang sama saudara, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Seperti Tuhan Yesus waktu di muka bumi. Itu dia mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan sakit penyakit, kelemahan-kelemahan saudara. Saudara sudah dikasih kuasa untuk membantang orang sakit dan sembuh. Kamu diberikan kuasa untuk berdoa. Kamu harus punya iman hari ini. Jika di antara saudara tempat ini disuruh berdoa untuk berdoa pada orang sakit, kamu harus punya kesukaan untuk itu. Jangan kamu aja yang berdoa. Padahal kamu udah dikhotbahi. Bisa sih sudah punya kuasa untuk berdoa. Ya, harusnya suka. Kita percaya bahwa ketika kita punya iman dan kuasa, apa yang kita imani terjadi. Amin. Apa yang kita doakan terjadi. Amin. Sesuai dengan kehendak Allah ya, bukan kehendak kita. Maka semua karena Tuhan. Berarti kita nggak bisa tantang-tantangan. Coba itu didoain, sembuh enggak? Loh yang nyembuhin siapa? Yang nyembuhin Tuhan kok. Menantang manusia. Tantangan Tuhan. Kan begitu kan? Makanya kalau di tempat ini, kamu harus percaya diri untuk mendoakan. Jangan senggol-senggolan. Itu hanya lagu senggol-senggolan. Ya kan? Jadi, coba kita pikir.
Makanya saya berharap buat saudara ketika saudara di tempat ini sudah diajar, sudah berdoa, doa aja. Karena doa itu tidak ada salah benar. Adanya cuma jelek sama bagus. Enggak, ini intermezzo. Jadi kalau sudah diajar pasti saudara bisa berdoa kan? Ya. Berdoa itu ungkapan hati kamu seperti apa, iman kamu seperti apa. Tinggal doakan aja. Yang lemah, letih lesu, berat-berat. Kalau nama Yesus, kuat, sembuh. Cuma gitu langsung aja kok. Mau waktu Petrus mau tenggelam aja, Yesus tolong aku. Cuman gitu doanya, ditolong. Kamu boleh nggak Pak berdoa gitu? Boleh aja. Boleh. Tapi dengan iman. Maka semua orang kan yes, mau begitu. Tapi kalau dia tidak dengan iman, lah kok cuma segitu. Ya kan, maka saudara bahan tertawa. Apalagi di sini kan suka begitu kan. Tertawakan. Nah, makanya saya bilang sama saudara, tidak apa-apa dengan iman. Setiap saudara belajar berdoa sekarang. Maksudnya mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Penting loh, kamu berdoa diri sendiri bisa panjang. Mendoakan orang lain belum tentu bisa panjang. Panjang dan pendek nggak penting. Yang penting isi dan iman yang ada di diri. Maka perlancar kata-kata kamu. Kau berdoa Tuhan. Kami doa untuk orang yang sakit ini. Nah ini kita yang dengerin tuh juga gagap gitu loh. Dia perlu didoakan untuk gagapnya. Nah, gitu. Tapi maksud saya, apakah orang itu nggak boleh berdoa? Tetap harus berdoa walaupun gagap. Nggak masalah. Cuma kita harus diajar terus-menerus supaya kita tidak gagap lagi untuk berdoa. Tapi orang gagap harus berdoa. Maka orang yang gagap di sini seharusnya nomor 1 untuk berdoa di tempat ini. Jadi bukan orang yang sudah bisa berdoa sebenarnya enggak. Tapi yang belum bisa berdoa, dikasih kesempatan untuk berdoa. Nah, makanya sama-sama di tempat ini harus ada belajar termasuk doa. Doa itu gampang. Tapi memang perlu belajar berdoa. Loh kok perlu belajar? Maka Yesus pada murid-muridnya berkata, Yesus gimana cara berdoa? Ajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerajaanmu. Ya kan? Maka belajar di situ. Ayo mulai. Nanti kita akan sama-sama tempat ini. Tidak hanya ini terus nanti. Orang-orang itu baru-baru yang belum bisa belajar di sini. Berdoa, ditonton oleh banyak orang. Gitu. Supaya saudara bisa tahu rasanya seperti apa, kuasanya seperti apa. Pekerjaannya seperti apa? Kita udah nggak pemuritan sebulan, makanya song leader udah nggak ganti-ganti lagi. Dan itu pun nggak ada latihan apa-apa, nggak ada mic lagi. Nah, nggak ada mic kan suaranya lebih besar yang mana? Lihat, song leader cuma gini-gini kalah. Maka song leader kan nggak ada mic kok, nggak ada mic kayak saya ini suaranya. Suaranya kok. Ya kalah sama yang gede-gede itu. Akhirnya mereka mengintimidasi. Kalah. Ketukan gitu. Belum masuk, udah masuk kamu ngikutin jemaat kan gitu. Jadi ngikutin jemaat. Loh, makanya apa? Karena kamu suaramu kurang keras, men. Perlu belajar nih. Jemaatnya solidar. Gitu loh. Yang saya lihat dia kan gitu. Dia udah belum masuk, udah masuk gitu. Karena gara-gara jemaat. Semangat. Nah, mau saya begini. Mari semua kita mau belajar. Dan apa fungsi? Mari kita lihat dari 3 hal. Yang pertama di pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan di muka bumi ini adalah mengajar. Yang kedua adalah kita memberitakan firman Allah atau bersaksi. Yang ketiga kita adalah menyiapkan atau mendoakan orang yang sakit, yang punya kelemahan-kelemahan, kita doakan. Itu tugas kita. Setuju? Berdoa untuk itu, kita mengerjakan itu karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Maka kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sama seperti di bumi ketika Yesus ada. Nah, apa sekarang? So what? Terus ngapain kalau kita mengerjakan itu? Mari kita lihat. Ada 3 hal juga. Kenapa kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa? Ini pertanyaannya. Kenapa kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa? Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan itu akan membawa atau menunjukkan identitas
kita siapa, identitas Bapa itu siapa. Jadi kalau saya pekerjaannya adalah nyangkul, maka saya ini adalah petani. Ya. Berarti mengidentifikasi siapa saudara sebenarnya itu siapa. Kalau saudara nggak kerja, berarti saudara penganggur. Berarti apa yang terjadi di sini? Menunjukkan pekerjaan. Jadi kalau kamu mengerjakan pekerjaan Bapa tadi, pekerjaan Yesus di bumi ini, kamu menunjukkan siapa Bapa itu sesungguhnya. Kayak Yesus ketika dia di bumi ditanya, Yesus tunjukkan kepadaku Bapa itu. Itu Yohanes 11. Maka dikatakan ayat 11, Yohanes 14, 11. Ya. Yang dikatakan Yesus apa? Setelah sekian lama. Gak lihat aku, maka kamu akan lihat Bapa. Ya. Oke. Lihat aku, maka kamu lihat Bapa. Maka kalau ada orang tunjukkan Yesus di mana? Lihat aku, maka kamu akan lihat Yesus di mana. Dan itu bukan kesombongan, itu bukan sesat. Karena Yesus ada dalam diri kita, pekerjaan-pekerjaan Yesus kita lakukan. Ya. Maka kalau ada orang lain yang belum percaya Yesus, coba tunjukkan Yesus di mana? Di dalam hidup kamu. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan. Kamu ngajar, kamu memberitakan Injil kerajaan, kamu mendoakan orang-orang sakit. Maka ketika Yohanes Pembaptis mutus muridnya untuk apakah dia Mesias, maka Yesus berkata apa? Orang tukang tangan sakit jadi sembuh, buta jadi lihat, kemudian orang lumpuh jadi jalan. Katakan pada Yohanes. Dan Yohanes tahu, dia nggak usah nunggu-nunggu Mesias lagi. Dia adalah Mesias itu sendiri. Karena tanda-tandanya sudah tahu Mesias itu seperti apa. Ya. Jadi kalau saudara ada yang menantang saudara tunjukkan Yesus, maka kamu harus melakukan pekerjaan Yesus. Ya. Itu identitas kamu. Kalau saya ini guru, maka saya ngajar. Maka Yesus selalu nggak berkata apa? Aku ini Tuhan. Maka ada orang yang menantang, tunjukkan ada ayatnya enggak kalau Yesus itu Tuhan dan mengaku dirinya Tuhan. Enggak perlu, karena pekerjaan-pekerjaannya sudah menandakan dia Tuhan. Ya. Maka nggak perlu dia deklamasi, memproklamasikan Tuhan Banyuwangi. Ya. bahwa dalam dirinya adalah Tuhan. Ya. Maka saya bilang sama saudara, saudara melakukan pekerjaan, maka pekerjaan itulah. Kalau saudara saat ini ada di pekerjaan-pekerjaan apa? Kamu bekerja di pabrik, maka kamu disebut Karyawan. karyawan, pekerja. Oke, kamu adalah karyawan. Maka sesuai dengan pekerjaan kamu. Kalau kamu sukanya itu diem di rumah terus, maka disebut Siput. Siput. Itu loh. Pemalas. Siput. Keos. Keong. Jaga rumah. menunjukkan pekerjaan. Keong di rumah terus kan. Kalau pekerjaanmu itu goreng terus, maka kamu adalah Gorengan. pemasak. Bukan gorengan. Kalau kamu itu suka selfie terus, maka kamu disebut Penyaji. sesuai dengan pekerjaannya apa. Maka ketika kamu mengerjakan pekerjaan Bapa, maka identitas Bapa akan dilihat banyak orang. Ini namanya luar biasa banget kalau kamu mengerjakan ini. Ya. Maka kamu sebenarnya nggak usah ngomong, tapi bekerja, orang udah lihat. Wah, ini loh seperti Bapa, ini seperti Yesus. Apa pekerjaannya tadi? 3, 1 Mengajar. 2 Bersaksi. Penyakit Ya. dan kelemahan. harus masuk ya di situ supaya sudah bisa terus 3 hal ini harus kamu lakukan. Karena kita segambar dengan rupa Allah. Ya. Dimensi yang baru, ukuran yang baru, berarti mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya. Apa fungsi pekerjaan itu? Yang pertama adalah membawa identitas kamu siapa. Membawa identitas Bapa itu siapa. Ya. Kalau kamu terang, maka pekerjaan kamu juga akan terang. Ya. Loh, sekarang kalau yang nipu-nipu itu pekerjaan siapa? Sudah tahu. Tukang tipu pasti setan. Ya kan, pekerjaannya begitu. Kalau suka nipu-nipu pasti setan. Janji hari ini oke, besok nggak oke, itu setan.
Tanpa konfirmasi loh ya, tapi kalau konfirmasi masih setengah setan. Nah gitu. Enggak. Enggak konfirmasi kesetanan. Jadi kalau saya adalah kalau udah janji, ya mari kita tepati sama-sama. Kalau nggak bisa menepati, kita langsung konfirmasi karena ada apa. Ya. Itu baru tanggung jawab namanya. Itu pekerjaan kita memang membuat gembira orang lain, membangun orang lain. Jangan membuat orang lain justru nunggu-nunggu, sedih, stres, tap-tap dalam dirinya sehingga negatif dalam pikirannya sehingga imun tubuh kita menurun. Sehingga kalau ada orang gebres-gebres di sebelah kiri langsung Sakit. panik. Langsung bawa semprot kemana-mana. Dari video-video itu baru semprot latih. Nembak. Jadi kadang-kadang kita bicara soal, waduh, baru begitu kita sudah mulai panik. Kenapa? Karena kita nggak ngerti sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Kalau kamu ngerti apa yang sudah lakukan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker ketika di kumpulan-kumpulan orang banyak, mending di rumah dulu sebelum kita ada apa namanya ini belum mereda, tetap kita jaga jarak misalnya gitu. Di luar itu Tuhan yang lakukan perkara yang saya. Ya. Memang nomor satu Tuhan. Tapi kalau sejak tadi jatuh, nah ini itu membuat maksudnya jatuh, orang lain jatuh gitu. Kalau banyak orang jatuh, maka kita harus bangkit. Artinya jangan sampai saudara ikut-ikut jatuh. Ya. Harus bangkit. Kalau ada orang lain yang punya iman ngawur, nggak penting hand sanitizer. Kalau di Indonesia sekarang katanya susah, ada yang buat sendiri, ada macam-macam, itu bebas, gitu ya. Tapi mau saya, kemudian nggak penting buat kayak gitu. Yang penting dalam nama Yesus. Saya dulu begitu, saudara. Saya dulu minum, sebut merek Coca-Cola, Sprite, Fanta. Dalam nama Yesus nggak terjadi apa-apa. Setiap hari minum itu gula terjadi. Terjadilah. Kenapa? Memang kita iman dalam nama Yesus tapi nggak bisa. Masker penting, terutama bagi orang yang sakit. Ya. Nah, setiap kita kan mengalami itu. Perlu perlengkapan diri kita. Makanya saya bilang sama saudara, ayo hari-hari ini kamu bekerja seperti Tuhan Yesus, maka orang lain akan lihat pekerjaan Ya. Tuhan Yesus di muka bumi. Identitas Yesus ada di diri saudara. Itu yang pertama. Jangan lupa, identitas itu penting loh. Nanti akan kita sambung khotbah berikutnya. Yang kedua, fungsi yang kedua ketika kita melakukan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa yang kamu lakukan akan membawa keselamatan. Sekali lagi, pekerjaan itu akan membawa keselamatan. Ketika Yesus ada di muka bumi ini selalu membawa keselamatan. Ketika Yesus berjalan dan bertemu sama perempuan Samaria, maka orang Samaria jadi bertobat, percaya Tuhan, membawa keselamatan. Ketika Yesus berjalan dan bertemu sama orang mati, pemuda Nain, maka membangkitkan orang mati. Ada keselamatan di situ. Ketika Yesus berjumpa dengan keluarga Lazarus, Maria, Marta, Lazarus, maka ada keselamatan di sana. Selalu membawa keselamatan. Maka ketika saudara ada di tempat ini, saudara membawa keselamatan di Tegu ini. Selalu membawa keselamatan di pabrik saudara. Ada teman kamu yang nggak pakai alat perlengkapan di pabrik kamu, jangan dibiarkan, karena kamu membawa keselamatan. Ingatkan mereka. Kalau mereka tidak mau, ya terserah mereka baru. Tapi kita berusaha untuk mengingatkan, membuat mereka terselamatkan, terlindungi dari kesalahan-kesalahan yang ada. Jangan dibiarkan. Tapi kalau saudara diingatkan, jangan marah. Bagi setiap saudara tempatin, diingatkan teman-temannya membawa pekerjaan Yesus tadi karena membawa keselamatan. Kamu nggak boleh nolak. Orang Farisi nolak Yesus, maka nggak selamat. Ada yang menolak Yesus, nggak selamat. Ada yang menolak pekerjaan-pekerjaan Yesus, nggak selamat. Maka ketika kamu di tempat ini, kamu dengar firman Tuhan, ketika kamu menerima,
maka kamu tumbuh yang namanya keselamatan. Maka kamu akan menerima keselamatan. Ya. Selamat itu kemarin, sekarang, akan datang. Ya. Selamat. Maka kata Shalom damai sejahtera itu juga ada unsur keselamatan di situ. Ya. Maka saudara pulang ke tempat ini, selamat ya, hati-hati di jalan. Itu bicara soal kamu keselamatan dari situ. Tapi biasanya orang-orang kita hanya mulut doang. Berarti ya, saya tuh nggak mikir mau tabrakan kayak mau nggak urusan. Maka kita butuh keselamatan itu ucapan yang benar. Ya. Kita butuh sesuatu hal dengan iman. Apa yang keluar dari mulut kita butuh yang namanya iman, kepercayaan kita. Maka pekerjaan Bapa, kalau kita lakukan, akan membawa keselamatan. Ya. Akan membawa keselamatan. Sekali lagi, akan membawa. Amin. Jadi, coba saudara di tengah-tengah kayak gini nih, coba kamu mulai, bisa nggak sih kalau kamu itu menunjukkan bahwa kamu itu antusias, itu bisa nggak kira-kira? Di tengah-tengah gini, di tengah kita, perhatian gini mas saya. Itu bisa nggak kamu tuh, wah yes, antusias. Bisa nggak? Atau perlu kita koordinasi penonton? Itu ya satu-satu. Bisa nggak kamu menunjukkan, wah iya nih. Kalau makanya saya kemarin diumumkan yang sehat saja yang datang. Supaya semua antusias, yang sakit nggak apa-apa kok. Serius, walaupun saya bangkol nggak apa-apa. Kita nggak akan pernah ngerasani orang yang tidak datang. Hanya kita tegur saja. Enggak juga. Tapi maksud saya yang sehat-sehat supaya saudara mulai antusias dengan Tuhan. Kamu bisa di rumah dan kamu juga antusias, itu bagus banget. Kamu dengarkan khotbah ini, kamu di rumah, kemudian kamu mendengarkan dengan rasa kehausan, itu yang akan menyelamatkan kamu. Ya. Tapi kalau dengan ogah-ogahan, percuma. Percuma. Ya. Kenapa ya? Ya. Maka kamu datang ke tempat ini mulai merasa wah, antusias, rasa hausnya. Ya. Supaya kamu benar-benar akan ada pemulihan terjadi, pikiran kamu mulai diperlebar. Karena apa? Kamu melakukan pekerjaan Bapa. Maka yang terjadi keselamatan ada pada saudara. Ya. Keselamatan juga ada pada orang yang mendengarkan pekerjaan-pekerjaan kamu Ya. dan berdampak pada banyak orang. Ya. Terakhir yang ketiga, fungsi pekerjaan Bapa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Kalau kita melakukan pekerjaan Bapa seperti Tuhan Yesus, bahkan lebih besar kata Tuhan Yesus tadi, maka pekerjaan tadi akan mempererat hubungan. Ya. Kalau kamu nggak pernah mengerjakan pekerjaan Tuhan, kamu nggak ada hubungan dengan Bapa, kamu nggak pernah ada hubungan dengan sesama. Nggak akan erat. Kalau kamu seminggu sekali mempekerjakan pekerjaan Bapa saja, maka hubungan kita juga jadi kendor. Pekerjaan Bapa bisa mempererat hubungan kita dengan Tuhan karena kita ada di dalam hadirat Tuhan misalnya, kita mulai mendoakan orang lain, jadi kita ikut terdoakan. Ketika kita ikut terdoakan, yang terjadi adalah kita sendiri punya hubungan yang baik dengan yang kita doakan, kita punya hubungan baik dengan yang Tuhan di atas. Sumbernya. Hubungan itu penting banget buat kita. Kalau kamu diem-diem saja, kamu punya hubungan. Kenapa ada orang di tempat ini yang tidak punya teman? Karena nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan pekerjaan apa-apa. Temannya justru sesama orang yang nggak bekerja. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang sudah bekerja, temannya siapa saja. Tuhan Yesus temannya siapa saja. Tapi ada yang nggak suka, pasti di mana saja. Ya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka, bukan berarti orang itu yang salah. Belum tentu. Jadi jangan kalau kamu disodori atau kamu dicurhati sama orang itu kurang ajar, begini. Belum tentu orang itu yang salah. Justru orang yang ngomong begini ini bisa salah. Loh ya kan? Zaman sekarang kan banyak yang begitu. Pendeta itu begini ngadu-ngadu. Padahal dia yang keliru. Sesama pendeta juga begitu. Iya. Ya kan? Mau baik pendetanya orang lain, kan nggak ada fungsinya. Kita memang belum disuruh kumpul-kumpul dulu memang. Tapi kan berjumpa dengan 1-2 orang kan boleh. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Jangan di rumah terus. Bersaksilah ke tetangga-tetangga kamu. Dengan perlengkapan yang ada. Berdoa bareng. Ini nggak sebulan udah nggak ada gereja. Di rumah terus, saya pasti percaya imanmu nggak akan melejit seperti ketika berkumpul bersama-sama. Ya.